Hello guys, piye kabarmu? Kembali lagi ke channel gue, channel Margareta. Gitu. So guys, hari ini aku nggak merekam langit yang berwarna biru karena cuacanya, awannya itu nggak kelihatan langit birunya. Jadi mungkin bakalan mendung ya hari ini. Jadi aku nggak memperlihatkan sama kalian awannya yang berwarna biru cerah itu. Pokoknya aku tuh senang banget kalau ngelihat langit berwarna biru, rasa hatiku menjadi biru kembali. Gitu guys, aduh gue pinter banget ya berpuisi ya guys ya. Oke guys, tadi tuh aku bikin konten vlog, tapi itu aku bikinnya di jam 3 pagi, jadi suaranya masih kayak ya itulah, masih orang masih bangun tidur. Dan tahu nggak, abis gitu aku tuh ngantuk. Jadi jangan biasain guys kadang itu guys, karena itu sebenarnya waktu kita untuk beristirahat. Jadi antara jam itu waktunya apa itu rapid eye movement kita itu bener-bener. Abis itu kayaknya malah lebih capek lagi kalau apa sih, ada istilahnya, nanti aku cari lah ya. Itu pokoknya nggak boleh kita itu tidur waktu kita itu lagi kayak masa-masa apa itu namanya ya, kita itu harus istirahat, sel-sel itu berganti, diperbaharuin gitu loh. Nah, kalau nggak itu berbahaya sebenarnya kalau kita itu sering-sering begadang. Jadi jangan sering begadang, gunakan waktu malam hari itu untuk beristirahat gitu guys, karena itu nggak bagus banget. Oh ya, aku tadi itu cerita ya, waktu aku ke mana itu, waktu aku di Jakarta itu kan pernah naik Trans Jakarta. Nah, di situ aku pernah ke mana itu, ke daerah Tangerang, dan itu aku harus kayak berangkat pagi-pagi gitu loh. Dan nah, itu usahanya itu kayak keras banget kalau mau pergi ke Tangerang dari Jakarta, karena apa, kita itu harus kerja, harus ngaudit, harus cari kendaraan juga, dan kita tuh nggak ngerti situasinya kayak apa gitu ya. Pokoknya aku itu mau curhat, ya curhat sih sebenarnya ya. Jadi tuh namanya perjuangannya tuh berat banget gitu loh. Sebenarnya itu lebih enak di Surabaya sih. Ya itu kan dulu itu ada istilahnya apa itu, ibu kota itu di sekejap apa sih, pokoknya ada ibu tirinya gitu loh. Ya emang di Jakarta itu aku kalau naik Transjakarta itu ya guys ya, kayak pingin nangis gitu loh guys, karena kayak sering digencet sama orang. Itu aku sampai nggak bisa nafas. Terus habis itu aku kan ke kantor, sudah bersih, sudah wangi, sudah rambutku itu sudah aku blow, tapi kalau udah sampai ke Transjakarta aku keringetan, terus habis itu kencet lagi gitu. Kayaknya aduh, ya udah gitu loh, terima aja gitu. Dan itu yang pokoknya itu hal yang bikin aku deg-degan itu waktu aku cari kendaraan umum itu, karena kita kan kayak udah rapi tapi ya itu kayak kena badai. Tapi kalau udah di mana itu di Transjakarta itu kayak kalau cari kendaraan itu apa ya, kayak terkena badai gitu. Udah kayak rambutnya itu udah acak-acakan lagi, karena ya itu udah ada kerumunan orang ya gitu-gitu. Kecuali kita naik taksi setiap hari. Dulu itu juga pernah sih aku tuh, tapi kalau naik taksi di Jakarta ya, dengan macetnya itu argonya itu gede banget guys. Jadi kita kerja susah-susah, ternyata habis di jalan untuk taksi. Dulu belum ada MRT sih ya, aku belum pernah naik MRT loh guys. Aku tuh sebenarnya pingin banget naik MRT, kayak gimana ngerasakan kayak di Singapura gitu. Aduh, dulu aku inget ya pokoknya. Tapi sekarang baru satu, cuma dari mana itu ya,
ini masih deket gitu ya jaraknya ya. Pinginnya sih semua daerah gitu bisa dikasih MRT, pasti kan keren. Ya begitulah guys, jadi di Jakarta itu kayaknya penuh penuh dengan perjuangan. Jadi waktu itu aku kan ngekos ya, ngekos di Jakarta itu di daerah Karet. Nah itu kosnya itu dulu kayak bekas pabrik roti gitu. Terus habis gitu kayaknya gimana ya, aku dulu itu kan pokoknya yang penting murah gitu kan ya. Jadi itu sekatnya itu pakai triplek gitu loh guys. Ada di situ tuh anak-anak kantoran semua, tapi mungkin mereka juga berhemat. Akhirnya juga mereka banyak dari mereka itu ya, yang itu kan di daerah Sudirman situ. Tapi itu di dalamnya itu ada kayak gang-gang sempit gitu, dan itu banyak orang-orang kantorannya gitu. Akhirnya mereka juga para pejuang-pejuang rupiah juga sih ya. Mereka juga berjuang. Jadi ya itu, aku ingat dulu itu berapa ya, 350.000, dan setiap tahun tuh naik 20.000 gitu guys ya. Dan aku bawa-bawa, kan itu kan dulu pengalaman aku, jadi aku dulu tuh naik Kopaja, habis itu ada Transjakarta, aku naik Transjakarta. Tapi naik Transjakarta itu nggak enaknya itu mesti antri lama gitu kan, dulu kan masih. Terus habis itu gimana ya, antrinya lama. Terus habis ya itu dulu sih waktu masih pertama-tama Transjakarta ya. Akhirnya aku jarang sih naik Transjakarta, aku naiknya Kopaja. Nah Kopaja itu juga udah jelek gitu kan. Tapi di Jakarta itu yang paling enak itu cuma hari Sabtu dan hari Minggu. Di lain hari itu nggak enak. Dan emang beneran ya, kayaknya tingkat stresnya itu tinggi ya. Dan polusinya itu kayak nggak bisa napas gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak nggak enak aja. Maksudnya beda banget kalau kita itu misalnya kalau di Malang sama di Jakarta, itu napasnya itu beda, kayaknya sesak napas. Makanya orang-orang yang di Jakarta itu seharusnya sering-sering jangan di Jakarta, karena kita tuh harus membebaskan diri dari apa ya, polusi di udara yang sudah terlalu tinggi. Aku juga pernah kan tinggal di daerah Selipi, dan di daerah Selipi itu hawanya itu di atas itu langitnya itu kayak hitam gitu, karena memang kayaknya banyak banget. Padahal di Jakarta itu kan nggak ada pabrik ya. Nah, biasanya yang ada pabriknya itu kan baunya nggak enak ya. Tapi ini kan nggak ada pabrik itu, tapi asap kendaraan asap dari kendaraan yang ada di Jakarta itu membuat polusi itu benar-benar kayak menyengat gitu loh. Aku pernah ya dulu kan naik motor terus habis itu kayak dikasih gasnya si bus itu, bus yang udah tua, dan itu asapnya itu hitam banget. Dan itulah ya guys, itu loh, kalian bayangin ya, asap dari bus yang sudah tua itu semakin membuat banyak apa, partikel gas-gas di udara itu yang gak sehat. Bayangin berbagai macam partikel. Terus habis itu kok tetap apa itu membuat banyak sekali penyakit gitu yang aku tadi ceritain. Karena aku dulu kan pernah di asuransi kan, di asuransi. Terus habis itu ada banyak berbagai macam penyakit. Setelah aku relate dengan udara di Jakarta, kayaknya itu ada hubungannya dengan udara yang ada di polusi itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Tapi di daerah itu kan polusinya nggak separah kayak di Jakarta itu. Jadi ya nggak terlalu itu. Jadi itu apa ya? Kasihan aja sih orang-orang yang di Jakarta gitu. Ya. Jadi kalian yang di Jakarta, terutama yang di Jakarta, hati-hatilah. Apalagi cuacanya nggak bagus. Jadi semoga nggak cuma di Jakarta sih, aku yang di Surabaya, yang dimanapun itu, supaya kita selalu
berhati-hati menerapkan kesehatan, gaya hidup sehat, supaya kita selalu aman aja. Oh iya, aku punya usul nih yang buat tugas medis. Gimana kalau dia itu bersih-bersih 4 kali sehari, supaya lebih, kalau misalnya mandi nggak cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan, lebih bersih gitu loh. Usul aja sih, semoga diterima, supaya apa namanya tadi itu, kalau ada droplet apa ya tadi itu yang kotor-kotor itu semua langsung dibersihkan gitu loh guys ya. Oke, ini aku tinggal 1 menit lagi. Terima kasih sudah mendengarkan chit-chatku. Semoga kalian suka. Please like, comment, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Share with your friend. I hope that semoga apa yang aku perbincangkan itu membuat kalian terinspirasi, kalian bisa menolong kita membuat jadi menemukan solusi untuk setiap masalah yang terjadi di dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Oke, kalian kalau mau punya usul, komen atau topik yang mau dibahas, boleh banget guys. Untuk kalian boleh put a comment below in the column. Thank you, God bless you all. I hope that you have a nice day every day. Okay, thank you, God bless you.